Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang permasalahan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman kepada saya. Bahwasanya pertanyaan mereka adalah lebih baik mana belajar berbicara bahasa Arab atau membaca tulisan Arab. Yakni kalau di bahasa Arab kan lebih baik mana al-kalam dulu atau al-qiraah dulu. Oke, menurut jawaban saya, ya pertanyaan seperti itu kita harus sikapi dengan luas. Artinya jawabannya harus luas. Yang mau dikuasai yang mana dulu? Jadi orang belajar bahasa Arab itu sejatinya dia ingin menguasai yang mana dulu? Apakah dia ingin menguasai kalam, atau dia ingin at-takallum bil lughah al-arabiyyah, dia ingin berbicara bahasa dulu, yang ingin berbicara bahasa Arab dulu maksud saya, atau dia ingin membaca teks Arab dulu. Kalau memang si siswa ini tadi atau si pelajar ini tadi ingin mempelajari bahasa Arab dengan cara berbicara dulu atau al-kalam dulu, maka ya yang pertama yang harus diketahui, yang harus dilakukan adalah ia harus istimak dulu. Artinya dia harus sering-sering mendengarkan tulisan yang berbahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada 4 keterampilan berbahasa, istilahnya mahar 4, yakni istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, kalau memang si siswa ini tadi ingin menguasai bahasa Arabnya dulu, bukan kaidah Arabnya ya, bukan qawaidul lughahnya, tapi bahasa Arabnya dulu, maka saran saya yang pertama yang harus dipelajari adalah ya bahasa Arabnya dulu, mendengarkan tulisan yang berbahasa Arab. Bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa mendengarkan YouTube, bisa mendengarkan Arabiyah, Baina Yadaik, dan lain sebagainya. Pokok intinya mendengarkan dengan bahasa Arab atau istima' bil lughah al-arabiyyah. Kemudian setelah istima', maka si anak mempraktekkan apa yang ia dengar. Si siswa mempraktekkan apa yang ia dengar. Semisal ia mendengar kata-kata hayya bina an natakallama bil lughah al-arabiyyah, maka anak itu sedikit demi sedikit menirukan kata-kata hayya bina an natakallama bil lughah al-arabiyyah, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Pertama kali harus mendengarkan, kemudian berlatih untuk berbicara tanpa menghiraukan yang namanya gramatikal bahasa Arab, tanpa menghiraukan yang namanya qawaidul lughahnya. Nah, seperti itu. Namun beda lagi jika si siswa ini ingin menguasai bagaimana dia membaca teks Arab, seperti halnya para santri. Jadi para santri itu memang yang ingin dikuasai pertama kali bukan bahasa Arabnya. Titik temunya, titik fokusnya bukan bahasa Arabnya, melainkan bagaimana cara dia bisa membaca kitab kuning. Nah, ketika yang pertama kali mereka inginkan adalah bisa membaca, yang diinginkan oleh siswa adalah bisa membaca, maka yang diambil maharohnya bukan maharoh istima' dulu, tapi dia melatih maharoh qiraahnya dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ia mempelajari gramatikal bahasa Arab atau yang dinamakan qawaidul lughah.
bisa nahwunya, bisa sorofnya, bisa balaghah, mantek, arud dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan yaitu gramatikal bahasa Arab, atau si siswa ingin pertama kali menguasai mahrah al-qiraah. Nah, ketika anak ini atau siswa tersebut ingin menguasai mahrah qiraah, maka harus betul-betul fokus dalam mempelajari gramatikal bahasa Arab serta yang berhubungan dengan qiraah, yaitu apa? Al-kitabah. Ketika anak ingin mempelajari keterampilan membaca, maka dia otomatis harus bisa menulis. Ketika siswa ingin mempelajari gramatikal bahasa Arab, otomatis ia harus bisa menulis. Maka kenapa biasanya para santri itu jago sekali membaca tulisan Arab, tapi mohon maaf ketika diminta untuk at-takallum bil lughah al-arabiyyah, santri sangat minim. Artinya minim itu tidak terlalu bisa. Kenapa? Karena memang pertama kali yang mereka pelajari adalah bukan istima' dan kalam. Yang mereka pelajari adalah al-qiraahnya dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara guru membacakan teks, kemudian dimaknai dengan makna gundul. Yang mana santri itu memahami makna dari teks tersebut, tidak memahami makna atau tidak memahami tulisan Arab yang dibacakan oleh guru, tapi lebih memahami makna dari arti bahasa Arab yang dibacakan oleh guru. Oleh karena itu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tafsir, ada perincian. Kalau memang kita ingin mempelajari bahasa Arab dari awal, maka mari kita upayakan dari mahrah istima' dulu. Kita harus sering-sering mendengarkan teks yang berbahasa Arab. Kemudian lanjut di al-kalamnya, lanjut ke berbicara bahasa Arabnya. Kemudian setelah bisa mengucapkan bahasa Arab, lanjut ke mahrah qiraahnya, belajar membaca serta mengetahui gramatikal bahasa Arabnya. Kapan ia dibaca rofa, kapan ia dibaca nasab, kapan ia dibaca jer, kapan ia dibaca jazm. Kemudian setelah qiraah lanjut ke kitabah. Bagaimana si siswa tersebut bisa menguasai tulisan yang berbahasa Arab sesuai dengan apa yang ia dengarkan, sesuai dengan apa yang ia bicarakan, sesuai dengan apa yang ia baca, kemudian ia tuliskan di mahrah al-kitabahnya. Itu kalau memang kita ingin mempelajari bahasa Arab dari nol. Jadi menguasai al-kalam juga, menguasai al-qiraah juga. Namun ketika kita ingin hanya memahami mengenai teks Arab, hanya bisa membaca saja, ya tidak perlu istima', tidak perlu kalam, cukup al-qiraah dan kitabahnya saja. Seperti para santri hanya menguasai gramatikal bahasa Arab, saya yakin mereka jago untuk membaca tulisan Arab. Tapi beda lagi ketika mereka ingin menguasai mahrah kalam. Mohon maaf, mungkin mereka akan terbilang sulit. Artinya sulit itu mereka akan berangan-angan bagaimana tarkibnya, karena memang bertahun-tahun para santri itu meneliti tarkib dalam tulisan Arab, sehingga ketika mereka akan mengucapkan bahasa Arab, mereka akan berpikir bagaimana tarkib lafaz yang saya baca. Berbeda dengan anak yang pertama kali memang belajar istima' dan kalam dulu. Dia tidak menghiraukan yang namanya tarkib, pokok dia bisa berbahasa Arab, beres. Yaitu ada titik plus dan minusnya. Kalau memang pertama kita belajar bahasa Arab dari istima' kemudian kalam, untuk qawaidul lughah ya agak minim, namun bisa diperbaiki. Tapi juga tidak sama dengan para santri atau para siswa yang belajar dari mahrah qiraah dulu. Mereka lebih detail, lebih paham dalam tarkib, tapi mungkin mereka agak lambat dalam menguasai
at-takallum bil lughah al-arabiyyah. Namun semua itu kembali kepada kemampuan siswa ya. Jadi kalau memang santri siswa itu cerdas, ya mau dia dari awal dulu atau dari qiraah dulu, dari istima kemudian qiraah, dari qiraah kemudian istima, ya yang namanya anak cerdas ya cepat-cepat saja. Tapi untuk yang sedang-sedang, untuk kapasitas otak yang sedang, ya kembali kepada yang awal tadi. Kalau memang ingin belajar bahasa Arab full, bisa berbicara, juga bisa bergramatikal, bisa tahu tarkib dan susunan lafaz-lafaz yang berbahasa Arab, ya saya sarankan belajar mulai dari istima dulu, dari awal dulu. Namun kalau memang hanya ingin menguasai bagaimana cara membaca bahasa Arab saja, ya cukup para santri, para siswa hanya mempelajari gramatikal dan bagaimana cara menulis tulisan Arab. Mungkin pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.